Bab 6. Setelah melihat sosok Dev, Juan langsung bersemangat, dan langsung berlari ke arah Dev. "Adik, akhirnya kamu datang juga, ayo silahkan masuk." Juan menarik tangan Dev, hatinya merasa lega. "Pak Juan, saya sudah berjanji padamu, tentu akan menepatinya." Dev tahu kalau Juan takut Dev tidak akan datang. Juan terlihat sedikit canggung, dia tersenyum-senyum, "Ayo, Dik, silahkan." Juan membungkukkan badannya cukup rendah, membuat orang-orang yang ada di hotel menebak-nebak status Dev. Yuki melihat punggung Dev yang masih lurus, sedangkan ayahnya membungkukkan punggungnya begitu rendah, dia langsung mengamuk, "Apa masalahmu sebenarnya bajingan? Ayahku sudah menunggumu di luar selama setengah jam lebih, dan coba kamu perhatikan raut wajah ayahku, semakin lama semakin jelek, sebenarnya kamu bisa menyembuhkannya atau tidak?" Yuki memang sudah memiliki kesan pertama yang buruk terhadap Dev. Awalnya saat Dev mengontrol penyakit Juan, Yuki masih merasa kaget, dia mengira kalau Dev memang punya keahlian. Tapi tidak berselang lama, rona merah di wajah Juan semakin lama terlihat semakin jelas. Hal ini membuat Yuki merasa kalau Dev adalah seorang penipu, dan bisa saja dia berniat menipu uang. "Yuki, jangan berkata seperti itu, cepat minta maaf pada adik." Juan menatap Yuki dengan wajah serius, dan memarahinya. "Saya tidak mau meminta maaf kepadanya, lihat saja perawakannya itu, sama sekali tidak terlihat seperti seorang tabib, saya rasa dia ini memang seorang penipu." Yuki menatap Dev dengan tatapan serius, dia merasa Juan menolak untuk pergi ke rumah sakit dikarenakan oleh Dev. Juan yang melihat putrinya Yuki tidak mematuhinya menjadi marah, wajahnya semakin memerah dan nafasnya mulai terengah-engah. Uhuk, Juan bahkan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun, dan langsung terbatuk-batuk. "Ayah!" Yuki menjadi panik dan langsung memapah Juan. Tapi Juan malah batuk darah. Yuki yang melihat segumpal darah berwarna kehitaman langsung terkejut. Dev yang melihat gumpalan darah itu mengernyitkan keningnya, sepertinya luka dalamnya Juan lebih parah daripada yang dia bayangkan. Dev tidak tahu bagaimana cara Juan bisa bertahan sampai sekarang ini dengan luka separah itu. "Cepat bawa ayahmu ke kamar," Dev berkata pada Yuki yang sudah panik. Tapi Yuki tercengang, dia sama sekali tidak bergerak karena dia tidak mempercayai Dev. Dev yang melihat Yuki membatu mengernyitkan keningnya, dan berkata dengan tegas, "Kamu ingin melihat ayahmu mati begitu saja ya?" Yuki terkejut oleh perkataan Dev, dan segera memapah Juan dan membantunya memasuki kamar VIP di hotel. Setelah memasuki kamar VIP, Dev langsung mendengarkan denyut nadi Juan, wajahnya langsung menjadi serius. Dan saat Dev baru hendak mengobati Juan, pintu kamar VIP terbuka, seorang dokter yang mengenakan jubah putih dan berkacamata melangkah masuk. "Dokter Harrison, cepat periksa ayahku, dia baru saja batuk darah." Yuki yang melihat Harrison seketika seperti melihat dewa penolongnya. "Apa? Coba saya periksa." Dokter Harrison terkejut, dia segera membuka tas dokternya dengan panik. "Minggir." Yuki mendorong Dev ke samping, lalu berkata kepada Dokter Harrison, "Dokter Harrison, sekarang hidup dan mati ayahku ada di tanganmu. Kamu harus menyelamatkannya." Saat ini, Juan sudah mulai kehilangan kesadarannya, nafasnya sudah sangat lemah. "Nona Yuki, tenanglah, saya akan melakukan yang terbaik." Dokter Harrison berkata sambil mulai memeriksa denyut nadi Juan. Namun raut wajahnya semakin lama semakin serius. Yuki yang melihat perubahan ekspresi Dokter Harrison langsung panik, tapi dia juga tidak berani bersuara. "Nona Yuki, paru-paru dan limpa Tuan Juan sudah terluka, dan menyebabkan penyakit tersembunyi. Penyakit kronis seperti ini hanya bisa disembuhkan dengan perlahan-lahan, namun tampaknya ada orang yang merangsang kekebalan tubuh Tuan Juan, meskipun tampaknya efektif untuk sementara, namun sebenarnya malah memperparah kondisi Tuan Juan. Bisa disimpulkan sekarang Tuan Juan sedang berada dalam masa kritis. Apakah sebelum saya datang, ada orang yang membantu Tuan Juan memeriksakan penyakitnya?" Dokter Harrison berkata dengan serius. Mendengar hal itu Yuki langsung mengamuk dan langsung menatap ke arah Dev yang ada di samping. Tadi Dev yang membantu ayahnya memeriksa penyakit, dan seperti yang dikatakan oleh Dokter Harrison, ayahnya memang terlihat lebih baik untuk sementara, namun tidak disangka itu malah memperparah penyakitnya. "Dasar penipu, kalau sampai terjadi apa-apa pada ayahku, saya tidak akan mengampunimu." Yuki berteriak pada Dev, wajahnya terlihat penuh amarah. Kalau bukan karena masih memapah ayahnya, dia pasti sudah turun tangan memukuli Dev. "Atas dasar apa kamu mengatakan saya penipu? Apa saya menipu uangmu? Kalau bukan karena saya, ayahmu sudah sejak tadi menjadi mayat, tidak punya etika." Dev mendengus, dia sangat tidak menyukai Yuki,
Padahal Yuki seorang gadis dari keluarga terkemuka, tapi yang keluar dari mulutnya semua adalah perkataan yang tidak baik, sama sekali tidak memiliki etika dan kelemah lembutan seperti seorang nona muda. Yuki sudah sangat kesal, tapi saat ini dia tidak punya tenaga untuk berdebat dengan Dev. Keselamatan ayahnya jauh lebih penting. Dr. Harrison, kumohon padamu cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan ayahku, kumohon. Yuki sudah hampir menangis. Dr. Harrison membuka tas dokternya dan mengeluarkan sebuah pil berwarna hitam dan memasukkannya ke mulut Juan, lalu mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menusukkannya di beberapa titik akupuntur pada tubuh Juan. Kamu melakukan ini, bukan membantunya, malah sedang membahayakannya. Dev memperhatikan teknik akupuntur Dr. Harrison dan berkata dengan tenang. Dr. Harrison mengernyitkan keningnya, apa maksudmu? Kamu sedang meragukanku. Lantas apakah kamu juga bisa akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional yang berasal dari negeri China, bukan pengobatan ala barat, yang bisa dikuasai dalam beberapa tahun. Pengobatan akupuntur dan pengobatan tradisional sulit untuk dikuasai, bahkan dipelajari selama belasan tahun pun tidak menjamin akan bisa menguasainya, bisa saja menghabiskan puluhan tahun, bahkan ada orang yang mempelajarinya seumur hidup, dan mereka juga tidak berani mengatakan diri mereka mahir. Tapi, Dev yang terlihat masih berusia 20-an tahun malah berani meragukannya, walaupun Dev mempelajari akupuntur bahkan sejak berada di rahim ibunya, bisa sehebat apa teknik pengobatannya.